Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian tetap semangat, sehat walafiat, tanpa ada yang kurang satu apapun. Meskipun kita masih dalam kondisi belajar dari rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin meskipun demikian tidak mengurangi semangat kita, semangat kalian untuk terus belajar dan belajar. Anak-anakku sekalian, hari ini kembali Ustadz menyapa kalian pada materi tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Materi ini adalah materi kedua atau KD yang kedua pada penyederhanaan KD pembelajaran jarak jauh untuk kelas 9. Namun demikian, pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita hanya memfokuskan pembahasan kita pada materi bagian pertama. Karena untuk KD ini kita alokasikan waktu sebanyak 2 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mencoba membahas tentang tata krama sopan santun. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihat bagaimana seorang anak yang duduk bersimpu di hadapan orang tuanya, ya, mencium tangan orang tuanya, dan seorang orang tua juga sangat menyayangi anaknya. Paling tidak gambar ini sudah bisa menjawab apa yang kita akan bahas dan apa yang kita akan peroleh dan harus realisasikan dalam kehidupan kita dari hasil pelajaran atau materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun demikian anakku sekalian, supaya pelajaran kita mendapat ridha dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya hanya milik Allah. Ilmu adalah milik Allah, kemudahan adalah milik Allah, ya. Kesehatan yang ada pada kita juga atas izin Allah. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita biasakan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatukan hati dan pikiran kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapkan diri kalian semua untuk berdoa. Jangan terbagi konsentrasinya, ya. Kita mau bicara, memohon kepada Allah. Ustadz yang pandu, kalian mengikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan didengarkan oleh Allah dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, ini yang harus kita lakukan, terus menerus berdoa. Sebelum memulai aktivitas, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, karena kita adalah orang yang beriman, percaya akan adanya Allah yang menentukan segala sesuatunya. Oke, tayyib.
kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa yang kita mau capai dari pembelajaran pada materi tata krama dan sopan santun. Nah, tujuan pertama yang kita mau capai adalah memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, pada kesempatan ini kita batasi saja dulu pada memahami makna tata krama, sopan santun. Yang kedua adalah menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan perilaku tata krama atau membiasakan diri berperilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam kehidupan. Ya. Inilah kira-kira yang standar minimal atau paling tidak inilah yang kita akan capai dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita simak bersama-sama gambar berikut. Ada yang bisa menebak gambar apa ini? Ya, baik, terima kasih, pintar semua. Jadi di gambar ini ada seorang anak yang lewat atau berlalu atau berjalan di hadapan seorang ibu atau nenek, ya. Nah, dengan sopan, dengan tata krama yang baik, anak ini berjalan di hadapan nenek yang lagi duduk dengan mengucapkan satu kata, "Permisi ya, Nek." Dan nenek pun menjawab, "Iya, Nak, hati-hati ya." Nah, ini kira-kira salah satu gambaran bagaimana tata krama atau sopan santun itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak lagi yang perlu kita tahu, ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada anak sekalian, apakah seperti ini sudah menjadi kebiasaan kalian? Ya, alhamdulillah kalau sudah menjadi. Kalau itu belum, nah ini yang harus dibiasakan. Ini tata krama yang berlaku di negara kita atau di wilayah kita, atau yang sering kita sebut dengan di negara timur, ya, saling menghargai, ada sopan santun, ada tata krama, meskipun di beberapa daerah atau wilayah di Indonesia itu memiliki tata krama atau sopan santun yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, saling menghargai. Nah, mari kita melihat apa sih yang dimaksud dengan tata krama. Jadi tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Ya. Jadi tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama satu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Meskipun demikian, maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi agama Islam, agama kita mengajarkan ini. Ya, sehingga oleh Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi bukan hanya diutus untuk membawa ajaran agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, tetapi Nabi juga diutus oleh Allah untuk menyempurnakan sebagai contoh dan suri teladan bagi kita umat manusia dalam hal tata krama, sopan santun. Itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian,
Ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa dalilnya, apa dasarnya tata krama itu, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Nah, kita coba melihatnya. Jadi semua apa yang ada di dalam pelajaran agama itu harus didasarkan pada dalil nakli, yaitu dalil yang diambil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Jadi dalil itu adalah dasar. Jadi tidak begitu saja ada, tetapi memang ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan ya, disimak baik-baik. Simak, perhatikan cara membacanya. Nah, kalian harus mengikuti. Ya, perhatikan. Qala Ibnu Sarhi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna, rawahu Abu Daud. Ya. Nah, kalian coba mengulangi cara bacanya. Coba dibaca, diulangi. Kalau bisa dihafalkan ya. Ya, ini harus dilatih cara membacanya. Nah, kita lihat artinya. Artinya adalah Ibnu Sar berkata, dari Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Itu hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering disebut kata etika. Etika memiliki makna yang sama dengan tata krama. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai, moral, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Pergaulan hidup di masyarakat harus berdasarkan etika dan tata krama yang berlaku. Etika dan tata krama pergaulan ini harus dipegang teguh supaya kepentingan setiap anggota masyarakat tidak terganggu, karena kalau terganggu kepentingan masyarakat akan memicu konflik atau perpecahan. Nah, inilah kenapa Nabi memberikan dalil, memberikan ajaran, petunjuk seperti ini supaya kita terjaga dari perpecahan, baik itu sesama usia maupun yang lebih tua atau yang lebih muda daripada kita. Bagaimana cara menghargai orang tua yang lebih tua daripada kita, dan bagaimana cara menyayangi orang yang lebih muda. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah keharmonisan dalam kehidupan masyarakat itu akan tercipta. Baik anak-anakku sekalian, itulah kira-kira dalil tentang tata krama. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam tata krama. Jadi tata krama dalam beberapa hal meliputi ada tata krama berkomunikasi lisan. Bagaimana cara kita berbicara kepada seumur dengan kita, ya. Bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua? Bagaimana cara berbicara kepada yang lebih muda dari kita? Nah, ini ada etika, ada aturannya. Jadi jangan sampai kalian anak semua berbicara kepada gurunya sama dengan berbicara kepada temannya. Nah, itu tidak bisa. Ada aturannya. Jadi semua ada etikanya yang berlaku di masyarakat kita. Demikian juga berkomunikasi di media sosial. Nah, ini perlu hati-hati, apalagi ada aturan, ada undang-undangnya. Salah, menyinggung perasaan atau menjelek-jelekan orang itu bisa ditangkap.
ada etikanya. Ya paling tidak dalam berkomunikasi di media sosial awali dengan salam, assalamualaikum. Ya, setelah itu gunakan bahasa yang baik dan benar, yang bisa dipahami, yang tidak menyinggung, ya, sopan dan santun. Ya. Kira-kira seperti itu. Jangan seenaknya saja menuliskan sesuatu di dalam media sosial. Nah, ini sekarang ini adalah zamannya. Kalian semua sudah punya HP, di mana-mana berkomunikasi. Nah, itu sering saya baca WA itu atau postingan-postingan baik di Facebook, Twitter dan lain-lain. Kadang-kadang ada anak-anak tidak bisa menempatkan bahasa. Jadi setiap kata ada tempatnya dan setiap tempat ada kata-katanya yang tepat. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan di media sosial. Kemudian ketika bersikap, ya bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda daripada kita. Perbaiki sikap, ya, cara berdiri, cara duduk, cara berjalan itu adalah bagian daripada sikap, ya, dan berlaku di tengah masyarakat. Kemudian adalah berpakaian. Ada etika berpakaian, ada sopan santun dalam berpakaian. Kalau orang barat misalnya berpakaian begitu minim, nah itu terserah, mereka punya budaya. Tetapi kita di sini, di Indonesia, di wilayah timur, orang timur itu punya etika dalam berpakaian. Dan agama juga menganjurkan kita untuk berpakaian secara baik dan benar, yang layak, yang tidak menampakkan aurat. Itu etika dalam berpakaian. Bagaimana cara berpakaian ke sekolah, rapi, bersih, sopan. Bagaimana berpakaian ke pesta. Bagaimana berpakaian di dalam rumah. Semua ada etikanya. Ada aturannya meskipun tidak tertulis. Tetapi itu adalah bagian tata krama. Semua ini adalah bagian daripada sopan. Ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana berperilaku sopan. Sopan dalam bertutur, sopan dalam media sosial, sopan dalam bersikap, dan sopan dalam berpakaian. Jadi jangan seenak hati, ya, mau gue misalnya. Itu tidak bisa, karena kita punya etika. Agama mengajarkan kita punya budaya, adat istiadat yang mengajarkan kita untuk berperilaku baik lisan, tulisan, bersikap, dan berpakaian. Saya kira bisa dipahami ya, anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian misalnya masih ada yang caranya berbahasa kurang etis, kurang sopan, ya gunakan bahasa yang sopan kepada gurunya, kepada orang tuanya. Ya, orang tua kalian gunakan bahasa yang sopan. Bagus. Dalam berkomunikasi sosial dan bermedsos itu juga harus sopan. Kepada siapa kita? Mungkin beda bahasa kalian ke teman sebaya, teman akrabmu dengan orang-orang yang lain. Kepada gurumu misalnya. Jangan sampai ada di antara kalian yang terbiasa mengatakan halo sir, halo pak. Itu tidak benar itu. Ya, ucapkan dengan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana kalau ketemu dengan guru? Apa yang harus lakukan? Ya, salam, beri salam, berjabat tangan, ya, itu bagian daripada etika. Dimanapun kalian ketemu, ya, jangan hanya di sekolah seperti itu. Di mana, ketemu di mall, ketemu di jalan, sapa dengan sapaan salam, ya. Dan kalian harus tahu tidak ada istilah mantan guru. Jangan mentang-mentang setelah diajar sudah tamat, ketemu gurunya sudah tidak mau menyapa dengan salam. Tidak. Keberkahan ilmu itu kalau kita bisa menghargai guru kita. Jadi itu, jangan mengatakan gurumu itu pada saat diajar, tetapi meskipun kalian sudah tamat atau kalian tidak diajar lagi, dia adalah gurumu. Nah, itu yang harus kita ketahui supaya ada keberkahan ilmu. Baik anak sekalian, ini mari berperilaku santun, sopan dalam bertingkah. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah
laku halus dan baik. Nah, kita bisa lihat pada gambar ada seorang anak yang mencium tangan ibunya. Itu bagian daripada sopan dalam bertingkah. Nah, di gambar yang di sebelah ada SMS, ya. Itu bagian daripada santun dalam berkomunikasi. Contoh ya, itu tertulis di HP-nya, Assalamualaikum, Pak, maaf, saya Budi, mahasiswa bimbingan Bapak. Kapan saya bisa menghadap Bapak? Terima kasih. Ini adalah bagian daripada komunikasi media sosial yang sopan. Jangan seenaknya, Pak, saya mau ketemu dengan Bapak. Nah, itu kan kurang sopan, bahkan tidak sopan. Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Baik, anak-anak sekalian, nah sekarang kita mau lihat dalil tentang santun. Kalau tadi tata krama, sekarang kita mau melihat dalil tentang santun. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita baca secara bersama-sama, ikuti saya. An Ibni Abbas annan nabiyya, maaf ada yang salah tulis di sini. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asri inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya, rawahu Ibnu Majah. Ya. Nah, ini bisa dibaca, diulang bacaannya, usahakan yang baik dan benar, panjang pendeknya ya, harakatnya diperhatikan. Salah harakat, salah arti. Hati-hati dalam membaca. Nah, kita lihat artinya. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu santun dan malu. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dalam diri, kata Nabi yang beliau berbicara kepada Asji Al-Asri, bahwa di dalam dirimu ada dua sikap yang dicintai Allah. Bahkan kepada diri kita, kepada semua manusia ada ini, yaitu santun dan malu. Siapa yang bisa memiliki kedua sifat ini, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kalian memiliki, ada santun dalam dirimu, ada rasa malu juga dalam diri kalian, dan kita harus mencoba mempraktikkan kedua hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak sekalian, nah sekarang kita mau melihat hikmah berperilaku santun. Pertama, mudah diterima oleh orang lain. Orang yang selalu bersikap santun, insya Allah dia akan mudah diterima oleh orang lain. Orang senang dengan dia karena sikapnya yang santun. Coba bayangkan kalau kalian misalnya bersikap tidak santun atau angkuh, ya, atau sombong, ya, atau perilaku buruk, saya yakin kalian tidak akan pernah diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan kalian, dicuekin, dimusuhi dan sebagainya. Maka berperilaku santunlah. Yang kedua, penunjang kesuksesan. Pengusaha yang sukses karena sopan melayani pelanggannya, itu akan menjadi sukses, usahanya semakin maju karena orang akan tertarik, terpanggil selalu untuk datang ke tempat usahanya, ya mungkin membeli atau apa dan sebagainya, karena di situ menemukan merasa dihargai. Seorang pelanggan kalau dihargai itu akan semakin senang mendatangi. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang pengusaha, maka jadilah pengusaha yang memiliki sifat santun. Kalau menjadi pegawai, jadilah pegawai yang santun. Apapun profesi kalian, kalau kalian santun, sopan, insya Allah kalian akan menjadi sukses. Kemudian yang ketiga adalah sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masih banyak diantara hikmah-hikmah yang lain yang pasti akan dirasakan atau dimiliki oleh orang-orang yang
berperilaku sopan dan santun. Jadi tidak ada ruginya orang yang selalu bersifat santun, orang yang selalu bertata krama, orang yang selalu memiliki sifat sopan. Tidak ada ruginya. Justru yang rugi itu adalah orang yang tidak mau sopan dan santun kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, ya, saya kira ini hanya sekedar pengantar untuk kalian bisa memahami lebih dalam. Nah, yang namanya juga pengantar pasti tidak sesempurna apa yang ada di buku, sehingga kalau kalian menemukan sesuatu yang belum bisa dipahami, silahkan buka bukunya, buku paketnya, atau bisa dicari di internet terkait dengan materi apa yang kita bahas pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita lewat dunia virtual ini, Ustadz akan memberikan kepada kalian beberapa aktivitas yang bisa membantu kalian lebih bisa memahami dan mendalami materi kita hari ini, dan ini akan menjadi bagian daripada penilaian. Yang pertama adalah menuliskan 3 contoh perilaku sopan dalam bertingkah. Jadi 3 saja. Coba tuliskan contoh perilaku sopan dalam bertingkah laku. Apa kira-kira contohnya? Kemudian yang kedua, menuliskan 3 contoh ungkapan yang santun baik dalam berbicara atau bermedia sosial. Jadi 3 contoh ungkapan yang santun secara lisan, ya, bisa dituliskan saja. Kemudian tuliskan juga 3 kata-kata yang santun dalam bermedia sosial, misalnya WA atau Facebook atau SMS dan sebagainya. Silakan dituliskan bagaimana kira-kira sikap sopan santun itu dalam media sosial dan berbicara. Baik, anak-anak sekalian, setelah selesai, ini nanti dikumpulkan ke guru agamanya untuk menjadi hal yang mendapat penilaian. Ya, oke, baik. Saya kira cukup pertemuan kita lewat virtual ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa kalian pahami, bisa menjadi pemantik bagi kalian untuk mendalami lagi, mencari lebih banyak lagi ilmu terkait dengan tata krama dan sopan santun. Saya kira Ustadz cukupkan pertemuan kita, pembahasan kita. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan nanti pada pertemuan berikutnya, atau bisa dicari lagi di bukunya, dibaca bukunya lebih dalam supaya bisa lebih dipahami lagi. Nah, oleh karena itu Ustadz menutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.